Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan skill yang berikutnya, yaitu skill 20 Structure and Written Expression dengan title Make Verbs Agree After Prepositional Phrases. Kita bahas terlebih dahulu judulnya, apa itu sebenarnya verb agreement. Verb agreement maksudnya adalah bahwa antara subjek dengan verbnya ada kesesuaian. Ya, kesesuaian di sini maksudnya apa? Yang mana jika subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal atau harus agree. Ya. Sementara kalau subjeknya jamak atau plural, maka verbnya juga harus plural atau jamak. Ya, itu yang dinamakan dengan verb agreement. Ya, di sini ada dua contoh. Yang pertama yaitu the boy walks to the school. Dan yang kedua adalah the boys walk to the school. Di sini subjeknya adalah the boy, yaitu singular. Sehingga dia butuh yang namanya verb atau verbnya harus menyesuaikan dengan subjeknya. Verbnya juga harus singular. Nah, ciri-ciri bahwa verb itu singular pada simple present maka dia ditaruh s di sini. Ya. Sementara ciri bahwa benda itu adalah singular, maka biasanya tidak ada s-nya. Ya. Ini berkebalikan dengan kalimat yang kedua, ya, the boys ini adalah plural atau benda jamak, yaitu ditandai dengan adanya s pada kata bendanya. Sementara walk di sini dia adalah bentuk plural, yaitu tidak adanya s menandakan bahwa dia itu adalah kata kerja plural atau jamak. The boys plural, walk plural, subject plural, verb plural. Ya. Jadi saya tekankan kembali bahwa yang namanya verb agreement adalah jika subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Jika subjeknya jamak, maka verb juga harus menyesuaikan dengan subjeknya. Dia harus jamak. Oke, jadi untuk verb agreement sendiri akan ada 4 skill, yaitu mulai dari skill 20 yang berkaitan dengan prepositional phrases, 21 berkaitan dengan expression of quantity, skill 22 berkaitan dengan inverted verbs, dan yang terakhir yaitu certain words. Kita bahas dulu yang pertama yaitu verb agreement after prepositional phrases. Ya, prepositional phrases kita sudah pernah membahasnya, yaitu preposition, kata depan. Kata depan itu bisa berupa di, ke, dari kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris berarti ada to, ada at, in, of, after, before, between, among. Itu semua disebut dengan preposition. Nah, kalau prepositional phrases berarti frasa yang di dalamnya ada kata depannya. Contohnya yaitu di sini the key to the doors are in the drawer. Ya. Di sini are itu salah. Ya, kenapa? Karena subjeknya singular. Ya. Ingat prinsipnya bahwa jika subjeknya singular maka verbnya juga harus singular. Sementara are ini dia adalah plural, jadi salah. Nah, prepositional phrasesnya atau frasa yang mengandung kata depan yaitu to the doors. Ya. Bisa jadi ini adalah untuk mengelabui para tester ya, supaya bingung. Padahal ini bukanlah subjek, tapi namanya adalah prepositional phrases. Subjek aslinya adalah the key. Ya. Sementara jika ada frasa yang diawali dengan preposition to, maka ini bukan termasuk sebagai subjeknya, tapi ini adalah object of preposition. Kita sudah pernah membahasnya di skill 2. Jadi subjeknya the key, ya, verbnya are. Ini salah, harusnya yang betul adalah is. The key is in the drawer. Jadi to the doors ini dia
sebagai prepositional phrases, bukan dia hanya pelengkap saja ya yang menjelaskan the key. Kalimat yang kedua adalah the keys to the door is in the drawer. Ya, ini juga salah karena the keys ini subjek jamak ya atau plural. Tapi kok di sini verbnya memakai is yang singular. Harusnya sama-sama plural. Yang betul adalah the keys to the door are in the drawer. Jadi di sini verbnya memang agree dengan subjeknya. Untuk lebih jelasnya kita latihan soal terlebih dahulu. Number 1, the children on the sheer face of the mountain need to be rescued. Kita cari terlebih dahulu verbnya. Di sini ada verb jamak. Berarti verb jamak subjek harus subjek yang jamak atau subjek plural. Apakah sudah betul subjeknya plural? Ya, children. Jadi children ini merupakan kata benda jamak yang mana kata benda singularnya adalah child. Sementara ketika dia jamak atau plural tidak ditambah serta-merta dengan s, childs, no. Tapi ini adalah pengecualian khusus untuk child, maka bentuk pluralnya menjadi children. Ya. Jadi kalimat ini sudah betul. Adapun ini on the sheer face ini hanya untuk mengelabui saja mountain. Ada face. Ini disebut dengan prepositional phrases atau object of the preposition. Ya. Setelah kata on, setelah kata of, ini bukan subjek ya, tapi ini adalah object of preposition. Berarti kalimat ini sudah betul. Yang kedua, the interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Untuk lebih memudahkan, ya di sini ada subjek the interrogation. Ya, subjeknya tunggal. Berarti membutuhkan kata kerja yang tunggal juga. Akan tapi di sini kata kerjanya dia pakainya yang jamak ya, have lasted, harusnya has lasted yang merupakan kata kerja tunggal. Sementara by 3 police officers ya, ini disebut dengan prepositional phrases. Sehingga kalimat ini salah. Harusnya the interrogation singular. Nah, verbnya juga harus singular, has lasted for several hours. Yang ketiga, the tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Subjeknya ada the tenants, lalu object of prepositional. Ini jangan sampai kita tertipu dengan ini ya. Jangan sampai kita bingung bahwa ini subjeknya bukan, ini adalah object of preposition. The tenants sebagai subjeknya, lalu is giving sebagai verbnya. Di sini ya, is giving ini adalah singular, padahal the tenants merupakan benda plural. Berarti ini tidak sinkron, tidak ada kesesuaian di situ. Berarti kalimat ini salah. Yang betul bagaimana? The tenants are giving a party this evening. Well everyone, that's all for the explanation. If you still confused or if you have any question, you can ask in the forum of Scalza. And then see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.